Publik. Sebelumnya saya Eka Widiarti. Saya Trifani. Saya Rasmi Dalmita. Saya Muhammad Jaki. Saat ini kami berada di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang. Ikuti kegiatan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ampat Haji, jurusan Ilmu Administrasi Negara semester 5. Ya. Nah, di sini kami bertujuan untuk mewawancari Bapak untuk memenuhi mata kuliah birokrasi, Pak. Ya. Jadi kami ada beberapa daftar checklist Ya. yang kami serahkan ke Bapak. Ah. Untuk kami pertanyakan kepada Bapak Ya, tentang ya. sekitar birokrasi yang Ya. ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Baik. Jadi apakah Bapak berkenan Pak untuk ditanya atau diwawancarai? Ya, bersedia. Di sini Pak kami sekalian videoin. Ya, nggak apa. Mungkin sebelumnya kami perkenalan diri saya adalah Pak. Nama saya Muhammad Zakri dan teman saya. Saya Rasmi Dalmita. Saya Trifani. Saya Eka Widiarti. Mungkin pertanyaannya bisa dimulai dari kawan-kawan dulu. Sebelumnya pada aspek kelembagaan, Ya. saya ingin bertanya terkait dengan apakah sudah ada prosedur kerja yang terstandarisasi untuk mendukung pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian ini? Oke lah ya, saya langsung jawab 5 langsungnya ABCDE ya. Jadi perkenalkan diri, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. MND Febri, Kepala Bidang Perindustrian. Jadi kebetulan Bu Kadis mewakili Kadis. Bu Kadis belum ke kantor karena masih harus ke OPD lain, ada kegiatan. Beberapa aspek ini mungkin saya jawabnya nanti kalau terlalu cepat ada pertanyaan lanjutan langsung dianukan aja ya. Oh ya. Jadi pertanyaan pertama itu terkait aspek kelembagaan ya. Jadi terkait yang A itu prosedur kerja terstandarisasi pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian ini kita sudah ada. Ini malah sudah namanya Perwako. Jadi masing-masing bidang itu memiliki tupoksinya masing-masing, tugas pokok dan fungsinya. Jadi semua pekerjaan. Jadi di sini tuh ada 3 bidang. Bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang stabilisasi harga dan ekspor impor. Jadi di semua prosedur kerja ini ada standarnya dari namanya tupoksi oleh Perwako. Itu dijalankan oleh semua dinas sama memiliki Perwako. Kemudian peran teknologi informasi dalam mendukung modernisasi kelembagaan di Dinas Perdagangan Perindustrian. Kalau teknologi informasi ini OPD kita itu ngeling sama OPD terkait yang untuk pelaporan kegiatan rutin, misalnya ada di Inspektorat, terus ada di Bapelitbang, ada di misalnya bagian pembangunan di Sekretariat Daerah. Jadi untuk teknologi informasi bahkan surat menyurat kita di dinas menggunakan aplikasi Srikandi namanya. Jadi sekarang di Dinas Pemkot Tanjung Pinang itu sudah sangat jarang surat manual karena sudah melalui
aplikasi untuk berbalas surat dan surat menyurat administrasi kantor. Kemudian mekanisme evaluasi kinerja secara berkala ini ada dilakukan oleh internal dan eksternal. Kalau internal oleh dinas sendiri, mandiri, kemudian kalau di eksternal itu banyak, dari inspektorat, misalnya berkala laporan, biasanya 3 bulan ada ya Bu, laporan triwulan, laporan semester, itu dinas sampaikan ke OPD terkait yang memang penugasannya untuk evaluasi kinerja kelembagaan. Terkait bagaimana dinas, ini sebenarnya nama dinas kita Perdagangan dan Perindustrian, oke? Soalnya banyak yang salah tulis Perindustrian dan Perdagangan, jadi memang namanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian keterlibatan masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengambilan keputusan kelembagaan. Nah ini biasanya untuk bidang-bidang ini kan banyak stakeholder lainnya, misalnya di bidang kami perindustrian itu melibatkan IKM. Jadi ketika mau menyusun anggaran atau menyusun rencana kerja itu memang kita ada nanya-nanya dulu ke pelaku usaha tahun depan, ataupun sebaiknya kami buat ataupun pelatihan ataupun pembinaan itu seperti apa gitu. Apakah tahun ini misalnya kita fokusnya ke IKM makanan ringan, ini bidang saya ya. Tahun depan kami fokus misalnya ke pelaku usaha tahu tempe. Tahun depan lagi kami misalnya fokusnya ke pengolahan ikan. Jadi untuk perencanaan kita sudah merencanakan, dan sebelum perencanaan itu kita sudah melibatkan pelaku usaha lah pasnya. Jadi di Sedagin ini kan lebih banyaknya koordinasinya ke pelaku usaha sebelum kita mengadakan perencanaan kegiatan untuk tahun-tahun depan. Kemudian mekanisme koordinasi antara dinas dengan lembaga pemerintah lainnya, ya ini tadi seperti saya bilang, mekanisme, jadi pemerintah Kota Tanjung Pinang itu kan di atas kepala dinas itu kan ada sekretaris daerah ya. Jadi ada misalnya pertemuan rutin setiap bulan ya Bu. Setiap bulan antara OPD dan wali kota melaporkan, menjelaskan, terus mekanismenya nanti koordinasinya itu rutin, ada bulanan, terus ada yang model seperti inspektorat itu mungkin insidensial bisa, maksudnya tidak harus terprogram jadwalnya juga. Jadi ada yang insidensial, ada yang memang dijadwalkan secara reguler untuk koordinasi dinas dengan lembaga pemerintah lainnya. Nah untuk selain Pemko, kita juga misalnya koordinasi dengan lembaga terkait, misalnya dengan BPS, Badan Pusat Statistik, untuk data-data, untuk mematchkan data antara dinas dan Badan Pusat Statistik. Terus misalnya kalau kami kestabilan harga, tadi ada bidang stabilitas harga kan, koordinasinya misalnya ke Bulog. Terus kami di bidang perindustrian, koordinasinya misalnya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri. Jadi untuk mekanisme koordinasi antara dinas dengan lembaga pemerintah lainnya udah sering kita lakukan dan ada yang rutin. Mungkin untuk 5 pertanyaan ini dulu ada yang mau disampaikan? Mungkin saya Pak nanya. Ya. Kalau kata Bapak kan tadi kan per tahun itu ada yang namanya fokusnya Pak. Ya, untuk perencanaan ya. Terus yang saya ingin tanyakan itu Pak, dalam itu fokus itu adanya per tahun atau dalam jangka panjang? Oh, kita ngelihat di kita ada gini, misalnya fokusnya banyak yang menyebabkan banyak unsur pendukungnya. Misalnya gini, pemerintah pusat ada namanya dana alokasi khusus. Misalnya gitu kan, dia memfokuskan 3 tahun terakhir umpamanya untuk belanja yang mendukung pariwisata. Jadi kita yang pelaku IKM yang kira-kira produknya bisa menunjang pariwisata, misalnya buat makanan ringan, titip di tempat-tempat penjual ataupun tempat-tempat turis atau seperti hotel atau apa, kita fokuskan itu dulu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih buat ini ya, kepercayaannya memilih Linda. Iya Pak, terima kasih juga waktunya Pak. Ya, sebagai salah satu OPD yang untuk diinterogasi. Sekian kegiatan kami di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian